Baik, kita akan melanjutkan part 3 tadi. Itu karena ajan kita akan membahas soal kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang paling tinggi itu ada UUD 1945. Yang kedua itu ada TAP MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu ada peraturan pemerintah. Yang kelima itu ada peraturan presiden. Yang keenam itu adalah peraturan pemerintah provinsi. Dan yang terakhir itu adalah peraturan pemerintah kabupaten atau kota. Kita akan membahas pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis hakim wajib yang bunyinya adalah ini pasal 181 ya. Oh iya benar. Bunyinya adalah majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Selanjutnya ada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bunyinya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hakim juga harus yakin bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana dengan alat bukti yang sah tersebut. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian secara negatif. Artinya adalah alat bukti yang digunakan ditentukan oleh undang-undang. Kemudian hakim yakin akan keberadaan alat bukti tersebut. Kemudian kesalahan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kita membahas apa itu pembuktian secara negatif, kita bahas nanti. Selanjutnya kita bahas dulu pasal selanjutnya, yaitu ada pasal 184 KUHP yang berbunyi menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai. Ayat 1 itu soal ini loh, 184 ayat 1 KUHP itu soal yang alat bukti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Intinya itu menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pasal 310 ayat 1 KUHP yang bunyinya bahwa tindak pidana penghinaan secara lisan tidak memerlukan barang bukti. Kita lanjut ke label barang sitaan. Label barang sitaan itu harus berisi yang pertama ada identitas tersangka, terdakwa atau terpidana, yang kedua ada nomor register perkara, yang ketiga ada pasal yang dilanggar, yang keempat ada jenis barang sitaan, yang kelima ada jumlah, yang keenam adalah tahap penanganan perkara, yang ketujuh jaksa yang menangani perkara, yang kedelapan ini adalah nomor register yang kesembilan ini ada nomor register dari instansi yang menyerahkan, yang terakhir adalah nomor berita acara penelitian. Ya kah? Kita bahas apa sih barang temuan, gitu kan? Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 berbunyi, barang temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga terkait tindak pidana yang tidak lagi diketahui pemiliknya. Selanjutnya ada surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan nomor Kep strip 5 slash berapa 4 M53601/2021 tentang SOP, yang mana SOP ini artinya adalah pedoman tata kelola dan teknis pengelolaan barang bukti oleh petugas barang bukti. Disebutkan bahwa penyerahan perkara tahap 2 adalah tindakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, dan barang bukti yang dititipkan pada rubasan adalah atau tempat lain dibuatkan berita acara penitipan tersendiri disertai foto barang atau bukti yang dititipkan. Dan SOP ini dimaksudkan untuk mendukung proses penanganan. Kita akan membahas sedikit trivia baru, yaitu barang bukti bukanlah alat bukti, namun barang bukti dapat menjadi sumber alat bukti.
atau barang bukti dapat mendukung kedudukan alat bukti yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membacakan soal SOP pengelolaan barang bukti dan barang rampasan adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ini maksudnya adalah SOP dari pengelolaan barang bukti dan barang rampasan adalah maksudnya dari SOP sendiri itu gitu loh, adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kita lanjut ke bawahnya, yaitu ada barang rampasan negara. Apa sih yang dimaksud dengan barang rampasan negara? Barang rampasan negara berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oke. Kita kembali ke selanjutnya, ke bawahnya maksudnya. Kejaksaan disebut sebagai lembaga dominus litis. Apa sih dominus litis? Maksudnya adalah pengendali proses perkara. Oke. Dominus litis itu artinya pengendali proses perkara. Lanjut, administrasi perkara tindak pidana dalam keputusan Jaksa Agung nomor 518 tahun 2001 meliputi seluruh proses dari tahapan penyidikan sampai tahap eksekusi, dan oleh karenanya meliputi yang pertama ada dalam perkara pidana khusus dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan, itu dalam tindak pidana khusus. Kalau dalam tindak pidana umum dari tahap penuntutan sampai tahap pelaksanaan putusan. Kemudian kita akan membahas ini dia, materi hukum. 3 jenis hukum berdasarkan jenis waktunya. Ada ius constituoi, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Bagi masyarakat tertentu di daerah tertentu. Hukum ini disebut juga dengan hukum positif. Selanjutnya ada hukum constituendum, yaitu hukum yang menjadi cita-cita pergaulan hidup tetapi hingga kini belum berlaku dan akan berlaku di masa depan. Maksudnya itu hukum negatif, ya kan? Hukumnya belum berlaku gitu, belum positif gitu loh. Nanti kalau udah terjadi baru positif. Yang ketiga ada hukum asasi, yaitu hukum alam. Kita bahas sedikit trivia. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kemanusiaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Oke. Selanjutnya kita membahas hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya itu ada 2, yaitu hukum sebentar. Kita masalah yang negatif tadi di mana ya? Kita lihat masalah ini kayaknya bukan deh, ini nggak ada sangkut pautnya deh. Sistem yang pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membangun sistem pembuktian secara negatif, artinya adalah alat bukti yang digunakan ditentukan oleh undang-undang. Hakim yakin akan kebenaran tersebut, kesalahan yang terlalu. Nanti kita cari lagi ya. Oke, kita lanjut. Hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya itu ada 2. Isinya itu ada 2. Kalau tadi berdasarkan waktu ada 3, yaitu berdasarkan waktu hukum positif, ius constitutoi dan ius constituendum dan hukum asasi. Kalau berdasarkan isinya itu ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum keluarga, hukum benda, hukum warisan dan lain-lain, ya, hukum perdata. Sedangkan hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum administrasi atau tata usaha negara, dan hukum pidana. Udah pasti hukum pidana. Kita lanjut ke pengelolaan hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau berdasarkan sumbernya itu ada 5, yaitu hukum undang-undang atau
berdasarkan sumbernya nih ya, hukum undang-undang atau wet and range, yaitu hukum yang teratur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum kebiasaan atau kebiasaan adat. Yang ketiga ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian atas negara atau traktat. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, ini udah kita bahas sebelumnya, itu hukum yang muncul karena ada putusan hakim yang kemudian menjadi rujukan hakim selanjutnya. Yang terakhir ada hukum ilmu, yaitu ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Ini kayaknya hukum doktrin atau hukum ilmu ini sama pengertiannya, cuma kalau hukum doktrin itu berdasarkan jenis hukum, berdasarkan apa ya, kaidah hukum kayaknya. Kalau ini berdasarkan sumber. Kita lanjut, itu berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi berdasarkan sifatnya. Sifat hukum itu ada hukum yang memaksa atau disebut aanvollendrecht. Kemudian ada hukum yang mengatur atau disebut dengan dwingerecht. Ini kalau dwingerecht ini boleh dilaksanakan atau boleh tidak. Contohnya hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan tempat berlakunya hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional atau hukum personal, hukum internasional atau hukum yang kemudian ada hukum asing. Nanti saya baca lagi soal ini ya, hukum nasional, hukum nasional, internasional, hukum asing. Kita lanjut. Berdasarkan waktunya itu ada di halaman sebelumnya, itu tadi yang ius constitutui dan ius constituendum, lalu dan hukum asasi atau hukum alam. Berdasarkan wujudnya itu ada hukum objektif dan hukum subjektif. Apa sih hukum objektif? Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Kemudian ada hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum ini juga sering disebut sebagai hak. Jadi hukum subjektif sering disebut sebagai hak. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum itu dibagi ada 2, yaitu hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat yang berlaku secara umum, contohnya hukum pidana, perdata, dagang dan lainnya. Yang kedua itu ada hukum formal, adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan lainnya. Proses hukum acara pidana. Pertama itu ada penyelidikan, kemudian penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis, banding dan kasasi, kemudian ada pelaksanaan hukuman. Sebagai catatan trivia lagi, kejaksaan menjadi filter dalam proses penyidikan sampai proses pemeriksaan di persidangan. Terima kasih.